Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Novi Ninda Lucina, Sarjana Farmasi, Magister Sains. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi, khususnya bidang pendidikan, dalam hal ini pembelajaran, dengan mahasiswa yang kami lakukan sehari-hari di dalam kelas. Sistem pembelajaran yang saya anut yaitu menggunakan sistem DIA atau dengan kepanjangan Direction, Interaction, dan Assessment. Untuk direction sendiri, saya melakukan proses menyampaikan kepada mahasiswa terkait deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran mata kuliah tersebut. Sedangkan untuk interaksi, yaitu saya membangun interaksi saya bersama dengan mahasiswa untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk asesmen adalah saya melakukan penilaian terhadap capaian yang sudah diperoleh mahasiswa untuk menilai apa yang sudah saya sampaikan dan sejauh mana materi yang ditangkap oleh mahasiswa. Di program studi farmasi, saya sendiri sesuai dengan bidang keilmuan manajemen farmasi. Selama ini mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, diantaranya manajemen farmasi, farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, serta beberapa mata kuliah lainnya yang menjadi mata kuliah pendukung untuk bidang keilmuan. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan khususnya untuk mata kuliah manajemen farmasi, di mana untuk sistem pembelajaran pada tahapan direction, saya akan menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan deskripsi mata kuliah manajemen farmasi, yaitu mata kuliah manajemen farmasi membahas tentang fungsi manajemen, tahapan siklus manajemen obat atau drug management cycle, serta bagaimana pengorganisasian, pengarahan, pengendalian obat atau sediaan farmasi di apotik, rumah sakit, puskesmas, dan klinik, serta penerapan manajemen informasi sistem dan total quality management. Selain itu, juga disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan capaian pembelajaran yang diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa pada akhir perkuliahan, yaitu mahasiswa mampu memahami, mampu menjelaskan tentang drug management cycle, serta yang paling tinggi adalah mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan perbekalan farmasi serta manajemen support sampai mampu menganalisis kinerja pelayanan kefarmasian. Selanjutnya untuk interaksi, saya akan menyampaikan terkait dengan sistem pembelajaran, metode pembelajaran, serta bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan sistem pembelajaran secara daring dan luring. Khusus untuk daring sendiri, saya menggunakan beberapa platform seperti Zoom, Google Meet, LMS, Universitas Citra Bangsa. Sedangkan untuk metode pembelajaran bisa dilaksanakan secara pembelajaran tatap muka, diskusi, penugasan, serta brainstorming. Melalui brainstorming inilah serta diskusi, saya harapkan interaksi saya dengan mahasiswa bisa berjalan dengan baik, di mana mahasiswa saya harapkan untuk bisa memunculkan ide terkait pengembangan apotik serta bagaimana studi kelayakan apotik untuk dapat digunakan ketika kelak misalnya mahasiswa mau berwirausaha. Berikutnya adalah assessment atau penilaian. Penilaian kami lakukan secara tertulis dan lisan. Untuk tertulis sendiri diterapkan pada pretest, posttest, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan penilaian secara lisan kami lakukan pada saat dilaksanakan pembelajaran ataupun pada diskusi yang dilakukan di dalam kelas maupun diskusi-diskusi pada kelompok yang terbatas.
Untuk indikator penilaian sendiri, yang paling utama adalah ketepatan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Namun, ada indikator lain yang cukup penting juga, khususnya untuk mata kuliah manajemen farmasi, yaitu bagaimana mahasiswa mampu atau bagaimana kedalaman mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap pengelolaan obat dan sediaan farmasi, kemudian mampu menganalisis bagaimana caranya memastikan ketersediaan obat itu cukup, kemudian mampu menganalisis bagaimana manajemen support yang memadai untuk mendukung pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Selain itu juga penilaian dilakukan untuk indikator sikap, di mana kedisiplinan mahasiswa, kehadiran mahasiswa serta keaktifan dari mahasiswa juga menjadi poin penilaian dalam mata kuliah manajemen farmasi. Demikian penjelasan mengenai sistem DIA dalam mata kuliah manajemen farmasi. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pertemuan kedua untuk mempelajari materi di manajemen farmasi. Topik kedua hari ini kita akan pelajari tentang drug management cycle. Namun sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta mohon salah satu bisa memimpin kita dalam doa. Jadi seperti yang sudah Ibu informasikan di minggu sebelumnya, pertemuan pertama pada pengantar manajemen farmasi, hari ini kita akan lebih spesifik mempelajari tentang drug management cycle atau istilah lainnya adalah manajemen pengelolaan obat. Dengan capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan untuk bisa menguasai pengelolaan obat baik di rumah sakit, di apotik, di klinik maupun di puskesmas, di semua fasilitas pelayanan kefarmasian. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, sebelum Ibu masuk lebih jauh, Ibu mau mencari tahu kondisi kalian. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Apakah masih tetap semangat? Masih. Ya, harus tetap semangat karena kita masih ada pembelajaran kurang lebih 10 pertemuan ke depan. Oke. Sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa memahami tahapan siklus manajemen obat di apotik, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah ketepatan menjelaskan tentang drug management cycle atau manajemen pengelolaan obat. Yang kedua, ketepatan menjelaskan tahapan-tahapan dalam drug management cycle. Sedangkan yang ketiga adalah ketepatan menjelaskan indikator pengelolaan obat. Ya, jadi setiap hal yang kita lakukan harus ada indikator untuk menilai apakah tahapan yang kita sudah lakukan benar, efisien atau efektif. Ya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau cari tahu dulu, ya. Dari judul yang sudah kita dengar tadi, drug management cycle, kira-kira apa pendapat kalian atau opini kalian tentang siklus? Apa bayangan kalian tentang makna dari suatu siklus? Itu coba tanya. Siapa yang mau menyampaikan opini? Feradi, ya silakan. Ya. Menurut pendapat saya mengenai siklus,
Siklus itu suatu tahapan atau proses yang berkelanjutan dan berulang secara tahap dan menetap. Iya, ya nice ya. Jadi bicara tentang siklus, kalau kita lihat banyak ya, siklus itu kan seperti suatu proses yang berkelanjutan ya, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ini juga menjadi bayangan atau gambaran ketika nanti kita belajar tentang manajemen life cycle. Jadi dalam manajemen itu prosesnya berkelanjutan atau saling mempengaruhi. Satu tahapan akan mempengaruhi tahapan lainnya, dan begitu juga sampai pada kembali pada tahapan yang paling pertama. Oke, kemudian Ibu juga mau mencari tahu pendapat kalian tentang manajemen obat, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang manajemen, itu adalah suatu bentuk seni mengatur, memanage. Jadi kalau adik-adik yang di dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sudah melakukan aktivitas manajemen ya, mengatur diri sendiri mulai dari jadwal bangun, jadwal makan, jadwal belajar, jadwal kuliah, itu namanya manage atau mengatur, mengelola. Begitu juga dengan hal lainnya seperti mengatur tentang kondisi keuangan dan lain sebagainya. Nah, pengantar secara umum itu kita mau menerapkan dalam bidang kefarmasian. Jadi adik-adik, tadi Ibu sudah sedikit brainstorming tentang apa itu manajemen obat. Secara teori, menurut Louis et al., manajemen obat itu merupakan salah satu unsur penting dalam fungsi manajerial secara keseluruhan di pelayanan kesehatan. Ya, karena ketidakefisienan akan memberikan dampak negatif terhadap pelayanan kesehatan baik secara medis maupun secara ekonomis. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa di semua fasilitas pelayanan kefarmasian yang namanya sediaan farmasi itu include obat, bahan obat, ya, kemudian BMHP juga. Jadi ada sediaan farmasi, ada BMHP atau bahan medis habis pakai, kemudian ada alat kesehatan, ya, pokoknya intinya adalah produk kefarmasian. Itu menyerap dana investasi di setiap fasilitas pelayanan kefarmasian bahkan bisa mencapai 60-70%. Ya, sisanya baru investasi tentang SDM, ya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, inilah graf manajemen cycle, ya. Jadi siklus pengelolaan obat, manajemen obat itu terdiri dari tahap selection atau bisa dikatakan perencanaan, kemudian tahap procurement, ya. Jadi kalau secara siklus dia bergerak dari seleksi, kemudian procurement, distribution dan use. Kalau kita lihat di sini tahapan ini, ya, itu juga seharusnya didukung oleh yang namanya manajemen support atau supporting dalam siklus tersebut. Apa saja supportingnya? Yang pertama, organisasi. Ya, jadi kalau di dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang tadi adik-adik sudah sebutkan apa saja? Rumah sakit, klinik, apotek, puskesmas, toko, itu harus memiliki yang namanya organisasi, struktur, di mana secara tata kelola akan betul-betul menyusun alur pengelolaan atau alur manajemen yang baik yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang berikut adalah financing atau keuangan. Keuangan ini juga mendukung. Kalau tidak ada dana, maka tidak bisa melakukan pengadaan obat, gitu ya. Kemudian yang berikut informasi manajemen atau sistem informasi. Saat ini sistem informasi sudah bergerak lebih maju, kita sudah melaksanakan peningkatannya sudah luar biasa ya, karena pengaruh perkembangan teknologi digitalisasi. Jadi resep ya secara manual pakai lembar resep masih ada sampai sekarang, tetapi tidak sedikit juga fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menggunakan resep secara elektronik. Ya, itu salah satu bentuk sistem informasi terkini sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah human resource atau S, sumber daya manusia.
Seleksi itu merupakan proses paling pertama ya, di mana terlaksana proses perencanaan ya, include proses pemilihan obat, penetapan kira-kira obat mana saja yang dibutuhkan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Yang pertama adalah metode konsumsi, metode epidemiologi, dan kombinasi kedua metode itu. Bisa kombinasi antara konsumsi dan epidemiologi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalau kalian dengar kata konsumsi, apa yang ada di benak kalian atau apa opini kalian tentang pengadaan obat dengan metode konsumsi? Ada yang memberikan opininya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Adelvina, apa opini Adelvina tentang metode perencanaan secara konsumsi? Baik Ibu, menurut saya metode konsumsi itu sendiri merupakan pengadaan obat atau suatu barang sesuai dengan kebutuhan. Kalau metode konsumsi sama halnya dengan berapa banyak yang mau digunakan, berapa banyak yang mau dikonsumsi, itulah yang kita rencanakan. Biasanya dalam metode konsumsi ini pola penggunaan yang sebelumnya, ya, jumlah konsumsi yang sebelumnya itu dijadikan dasar untuk pengadaan di periode berikutnya. Jadi, kemudian yang kedua, metode epidemiologi. Nah, metode epidemiologi ini prinsipnya adalah kita melakukan perencanaan menggunakan gambaran pola penyakit dari periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya ada 10 besar penyakit yang paling banyak, hipertensi, diabetes, gagal ginjal, ya, ISK, pneumonia. Maka obat-obat untuk penyakit-penyakit tersebutlah yang kita rencanakan, kita prioritaskan. Seperti itu. Ya. Nanti Ibu akan ajarkan di metode perencanaan menggunakan metode ABC dan Venn. Nah, itu kita bisa lebih spesifik menentukan, mengawinkan antara metode konsumsi dan metode epidemiologi yang menjadi metode perencanaan di kategori nomor ketiga ya, kombinasi. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, kita masuk ke tahap procurement atau pengadaan ya. Kalau bicara tentang procurement dan pengadaan, di sini beberapa cara kita untuk bisa memperoleh produk obat atau sediaan farmasi, yaitu dengan cara pembelian langsung ya, kita bisa membeli langsung ke distributor ya dengan surat pemesanan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa produksi atau pembuatan. Ya, misalnya di instalasi farmasi rumah sakit ada produk-produk yang dianggap bisa buat sendiri. Ya, sama seperti kalau di laboratorium seharusnya kita bisa produksi aquade sendiri. Ya, air biasa disuling dijadikan air steril, air suling. Nah, itu namanya aquades. Itu adalah proses produksi. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kalau secara simpelnya kita bisa lakukan produksi sendiri tanpa membeli. Kemudian yang berikutnya, dari mana kita bisa memperoleh obat? Kita bisa dapat dari sumbangan, hibah, ya. Sumbangan, hibah atau dropping itu juga bisa, ya, dari stakeholder yang bekerja sama dengan kita. Ini biasanya bisa kita lakukan, apalagi untuk pengadaan kegiatan pansos dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pengadaan dari proses kerjasama operasional, ya. Jadi apalagi dalam era JKN sekarang, Jaminan Kesehatan Nasional. Selanjutnya proses pengadaan juga kita bisa peroleh dari sistem penyewaan ya, khususnya untuk alat kesehatan. Ya, alat kesehatan. Ya, kalau tentu obat, barang medis habis pakai tidak bisa kita lakukan melalui sistem penyewaan. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, tahap distribusi ya, tahap ketiga itu include tentang tahap penyimpanan dan pendistribusian. Ya, jadi prinsipnya pada tahap penyimpanan adalah kita memastikan mutu obat terjamin selama proses obat itu didistribusikan. Ya. Mutu berkaitan dengan indikator fisika, biologi, dan indikator kimia. Jadi tadi kita sudah belajar tentang distribusi
pengembangan sendiri ada dua metode, yaitu metode FIFO dan FEFO. Ibu mau tanya dulu, kalau Emilia, FIFO, kepanjangannya apa sih FIFO? Biasanya obat yang Kepanjangan dari FIFO, first in first out. first in first out. Artinya dalam bahasa Indonesia, Lisa, first in first out artinya First in, first out itu artinya misalkan obat yang masuk dahulu, berarti obat itu yang harus dikeluarkan dulu. mantap. Oke, nice ya. Kemudian yang kedua, coba disebutkan kepanjangan dari FEFO. Brian. First expired, first out. First expired, first out. Kalau Martina, apa makna dari first expired, first out? First expired, first out itu adalah sediaan obat yang sudah expired, yang sudah dekat, itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau ibu menyampaikan pertanyaan seperti ini, dalam melaksanakan kombinasi metode first in dan first out, FIFO dan FEFO, manakah metode yang diprioritaskan? FIFO atau FEFO? FEFO. FEFO, first expired, first out. Jadi kadang ada obat, dia datang belakangan, tetapi tanggal kadaluarsanya lebih cepat, maka dia harus dikeluarkan lebih dahulu. Selanjutnya tahap pendistribusian, ya ada beberapa metode juga. Pertama adalah metode individual prescribing, jadi resep perorangan. Kebutuhan obat diresepkan sesuai dengan yang dibutuhkan setiap pasien. Kemudian yang kedua adalah flow stock, atau istilah lainnya adalah persediaan lengkap di ruangan. Nah, ini untuk jenis-jenis persediaan yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat atau emergensi ya. Dibutuhkan sediaan yang lengkap di ruangan supaya tahapan peresepan itu bisa diminimalisasi waktunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah unit dose dispensing. Nah, ini lebih spesifiknya adalah peresepan unit pada setiap penggunaan. Ya, jadi misalnya kalau Ferani butuh obat 1 kali minum, berapa dosisnya itu yang diberikan. Kalau individual prescribing, tadi misalnya bisa diberikan dalam satu periode, misalnya 1 hari, ya 1 minggu, 1 bulan. Tetapi kalau UDD penggunaannya 1 kali, itu yang diberikan. Itu namanya istilah unit dose dispensing. Kemudian yang berikutnya keempat adalah metode kombinasi, ya itu bisa digunakan. Selanjutnya use. Nah, use atau tahap penggunaan adik-adik sekalian dalam pengelolaan obat, dalam manajemen obat juga perlu kita perhatikan. Karena sesuai dengan Permenkes, ya peraturan pemerintah tentang standar pelayanan kefarmasian, baik di rumah sakit, di apotek, di klinik dan puskesmas, ya. Pengelolaan obat itu terdiri dari 2, pengelolaan obat BMHP, ya, dan pelayanan farmasi klinis. Nah, oleh karena itu mengenai penggunaan obat itu juga masuk dalam tahap drug management cycle yang harus diperhatikan. Jadi penggunaan obat itu alurnya mulai dari tahapan diagnosis oleh dokter, kemudian peresepan oleh dokter, selanjutnya pengeluaran obat, ya yang dilakukan di instalasi farmasi. Selanjutnya adalah penggunaan obat oleh pasien dengan tepat. Nah, ini merupakan capaian pembelajaran kita yang terakhir ya. Yang ketiga mengenai indikator penilaian efisiensi pengelolaan obat. Jadi seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu harus dievaluasi ya. Di dalam tahapan manajemen kita juga sudah belajar bahwa tahapan evaluasi, monitoring dan evaluasi itu juga penting dan harus dilakukan. Nah, oleh karena itu dalam manajemen drug cycle juga harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Menggunakan apa? Menggunakan alat ukur atau indikator. Ya. Indikator ini digunakan untuk membandingkan kinerja ya yang sesungguhnya yang terjadi pada proses pengelolaan obat. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan pada setiap tahapan, mulai dari tahapan selection,
Contohnya adalah indikator kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOE, kemudian kesesuaian item obat dengan yang tersedia dengan Formas, dan seterusnya pada tahapan procurement, distribusi, dan use. Ya. Jadi Ibu akan berikan tugas untuk pertemuan hari ini, yaitu kalian akan dibagi dalam 4 kelompok, kemudian kalian akan mendiskusikan. Ya, silakan dicari jurnal acuan, ya, jurnal yang bisa diperoleh dari Jurnal Nasional Terakreditasi, dan didiskusikan setiap penilaian indikator efisiensi pengelolaan obat, mulai dari tahap seleksi, procurement, distribusi, dan use. Nah, hasil itu akan kalian presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan mendengar kesimpulan dari salah satu teman. Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan pada pertemuan hari ini. Silakan James, berikan kesimpulan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini yaitu pada pertemuan kali ini kita belajar bagaimana kita menerapkan manajemen obat dalam bidang farmasi yang dilalui dengan 4 tahapan manajemen. Yang pertama yaitu mulai dari seleksi atau seleksi, yang kedua yaitu tahap procurement atau tahap pengadaan, dan yang ketiga itu tahap distribution, yaitu di mana di sini dilakukan penyimpanan dan pendistribusian obat, dan yang keempat itu tahap use atau tahap penggunaan obat. Terima kasih James, kita kasih aplaus untuk. Oke, baik sekalian, tadi tugas yang sudah Ibu berikan itu merupakan penutup dari perkuliahan kita pada siang pagi hingga siang hari ini. Nah, tadi kita sudah buka dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Ibu minta salah satu teman untuk memimpin dari doa, memimpin kita dalam doa. Ya, tadi sudah dari teman dari bagian sini, sekarang Ibu minta dari bagian sini lagi. Silakan. Ibu dan teman-teman, pada kita mengucapkan hati nafas kita berdoa ini memimpin bagi kepercayaan saya dalam berdoa. Karena Bapa seorang hidup ini. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu dan dari pagi hingga sekarang. Kami telah mendengarkan dan tertibu. Semoga apa yang kami dengar dari ibu tadi dan belajar tadi dapat berguna bagi masa depan kami. Namun kami puji ini pada masa